Istilah hedonisme Kristen kedengarannya aneh ya, bentrok banget kan? Tapi gimana kalau ternyata ide ini justru jadi kunci buat kebahagiaan sejati dan iman yang lebih dalam? Nah, kali ini kita akan coba bedah gagasan yang provokatif ini dengan mengikuti perjalanan pribadi seorang teolog, John Piper, dan gimana ceritanya dia sampai pada sebuah kesimpulan yang mengubah hidupnya. Jadi ceritanya gini, semua ini berawal dari sebuah teka-teki. Sebuah paradoks yang ternyata tersembunyi di dalam sebuah pernyataan iman yang udah terkenal banget. Inilah titik awal dari kebingungan yang perlu kita pecahin bareng-bareng. Ini dia pernyataannya yang jadi fondasi tujuan hidup banyak orang Kristen. Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Kedengarannya indah dan lurus-lurus aja kan? Tapi di dalam satu kata kecil ternyata ada kebingungan yang besar. Coba perhatiin deh kata sambungnya. Kata "dan", apa artinya di sini? Apakah memuliakan Tuhan dan menikmatinya itu dua hal yang terpisah, yang kadang kita lakuin barengan, kayak ham dan telur di piring sarapan gitu. Jadi kadang kita memuliakan Dia, di lain waktu kita menikmati Dia. John Piper ngelihat ini ambigu banget. Soalnya katekismus ini ngomongin tujuan utama dalam bentuk tunggal, bukan tujuan-tujuan. Jadi gimana caranya dua hal ini bisa jadi satu? Nah, pertanyaan ini membawa kita masuk ke dalam konflik batin yang dialami Piper sendiri. Ini bukan cuma sekedar latihan teologi yang abstrak ya, tapi ini adalah sebuah dilema personal yang mendalam banget buat dia. Awalnya, dia percaya sesuatu yang mungkin kita juga sering pikirkan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, misalnya melayani atau beribadah, tapi motivasinya itu buat nyari kebahagiaan diri sendiri, wah, rasanya perbuatan itu jadi ternoda. Jadi egois, jadi pamrih, jadi nggak murni lagi. Nah, disinilah dilemanya muncul. Di satu sisi, nyari kesenangan rasanya egois. Tapi di sisi lain, gimana mungkin kita menyembah Tuhan tapi sengaja menekan rasa sukacita yang kita dapat darinya? Mencoba memuliakan Tuhan sambil mengabaikan kenikmatan yang ada di dalam pribadinya. Ingat ya, bukan sekedar hadiahnya. Rasanya aneh, bahkan salah. Dilema ini akhirnya nemuin titik terang. Semuanya gara-gara tulisan dari dua tokoh besar yang mengubah cara pandangnya secara radikal. Yang pertama dari filsuf Blaise Pascal. Pascal ini seolah-olah membuka mata Piper dengan argumen yang simpel. Semua manusia, tanpa terkecuali, itu mencari kebahagiaan. Ini bukan cacat moral, tapi dorongan alami yang ada di dalam diri kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi, boleh nggak kita cari kebahagiaan, tapi di mana kita seharusnya mencarinya? Terus yang kedua ada C.S. Lewis, yang ngasih pukulan telak. Lewis bilang, masalah kita itu bukan karena kita terlalu menginginkan kesenangan, justru sebaliknya. Hasrat kita itu terlalu lemah. Kita ini terlalu gampang puas sama kesenangan yang kecil dan dangkal. Kayak anak kecil yang lebih milih main lumpur di gang sempit karena dia nggak bisa ngebayangin betapa indahnya liburan di tepi laut. Kita terlalu mudah puas. Nah, dari kedua pemikir ini, sebuah solusi mulai terbentuk. Paradoks yang tadinya membingungkan itu akhirnya menemukan jawabannya dalam sebuah pencerahan yang sederhana tapi dampaknya luar biasa. Dan inilah solusinya. Ternyata tersembunyi dalam perubahan satu kata kecil. Kata "dan" diganti jadi "dengan". Tiba-tiba maknanya berubah total. Ini bukan lagi dua aktivitas terpisah kayak ham dan telur tadi. Keduanya jadi satu kesatuan. Kita tidak memuliakan Tuhan lalu sebagai bonus menikmatinya. Justru kita memuliakan Tuhan dengan cara menikmati Dia secara maksimal. Jadi poin utamanya adalah ini. Inilah inti dari hedonisme Kristen. Allah itu paling dimuliakan di dalam kita justru pada saat kita paling terpuaskan di dalam Dia. Kepuasan kita di dalam Dia itu menjadi cerminan betapa mulianya Dia. Tentu saja, saya tahu. Dengar kata hedonisme aja udah bikin kita was-was. Jadi, penting banget nih untuk kita luruskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hedonisme Kristen. Dan yang paling penting, apa yang bukan. Oke, mari kita perjelas ya. Hedonisme Kristen itu bukan tentang memakai Tuhan buat dapat kesenangan duniawi kayak mobil atau uang. Tapi ini adalah tentang menemukan kesenangan di dalam pribadi Tuhan sendiri. Ini juga bukan tentang mendewakan kesenangan. Justru ini adalah tentang menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang paling besar. Dan ini bukan alasan untuk membenarkan semua tindakan kita, melainkan perintah untuk mengejar sukacita yang paling sejati dan abadi di dalam Tuhan. Biar saya ulangi sekali lagi karena ini poin yang paling fundamental. Kesenangan yang dicari dalam hedonisme Kristen itu adalah Tuhan sendiri. Dia adalah tujuan akhirnya, Dia adalah harta karunia. Bukan cuma peta atau kunci untuk mendapatkan harta yang lain.
Nah, sebagai kesimpulan, mari kita lihat gimana keseluruhan gagasan ini bisa kita rangkum jadi 5 keyakinan inti yang jadi dasar dari filosofi hidup ini. Kelima keyakinan ini merangkum semuanya. Pertama, keinginanmu untuk bahagia itu baik bukan dosa. Kedua, jangan ditolak, tapi justru diperkuat dan diarahkan ke sumber yang abadi. Ketiga, sumber sejati itu cuma Tuhan. Keempat, kebahagiaan ini bakal jadi makin sempurna saat kita membagikannya. Dan yang kelima, pencarian sukacita di dalam Tuhan ini adalah inti dari ibadah yang sejati. Ini adalah sebuah kerangka hidup yang utuh. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Sebuah pemikiran yang menantang, tapi sekaligus juga membebaskan. Gimana kalau kebahagiaanmu yang paling dalam ternyata adalah tugasmu yang paling tinggi? Gimana kalau mengejar sukacita terbesarmu di dalam Tuhan itu bukan lagi tindakan egois, melainkan justru tindakan penyembahan tertinggi? Coba deh pikirkan itu.